Begitu juga sebaliknya. Kalau karena keluarga banyak, lalu orang tua tidak sempat menasehati anak, akhirnya ya udah biar aja kacau balau. Sementara adik kita zaman modern sekarang, anak-anak diawasi dengan CCTV, diajak ngaji, didatangkan guru. Yang benar itu anak. Jadi anak bisa aja benar, orang tua bisa aja salah. Terima kasih, Ustadz. Izin bertanya, saya 11 bersaudara, kemudian orang tua saya yang sekarang tidak ingin melihat adik saya yang terakhir itu merasakan apa yang sudah kami lalui sebagai saudara-saudaranya, sehingga didikannya yang sekarang itu berbeda, Ustadz, dengan didikan waktu di era saya. Nah, bagaimanakah sikap saya sebagai seorang anak ke orang tua saya? Kemudian, bagaimanakah sikap saya ke adik saya? Apakah saya boleh menasihatinya atau tidak? Terima kasih. Standar kebenaran dalam Islam itu bukan dilakukan oleh orang terkenal. Kalau dilakukan orang terkenal benar. Dilakukan oleh tokoh, kalau dilakukan tokoh benar. Dilakukan orang tua, kalau dilakukan orang tua benar. Bukan itu. Standar kebenaran adalah rumusan yang dibuat ulama berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang tua kita dulu dengan 11 bersaudara, orang tua mengontrol sholatnya, tidurnya, pendidikannya, ngajinya. Lalu kemudian zaman berubah, lalu kemudian adik kita menganggap, ini kadaluarsa, bebaskan saja. Yang salah itu, ini bukan masalah orang tua dan adik. Yang salah itu adalah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau karena keluarga banyak, lalu orang tua tidak sempat menasehati anak, akhirnya ya udah biar aja kacau balau. Sementara adik kita zaman modern sekarang, anak-anak diawasi dengan CCTV, diajak ngaji, didatangkan guru. Yang benar itu anak, gitu. Jadi anak bisa aja benar, orang tua bisa aja salah. Jadi mana yang kita pakai? Yang kita pakai yang benar menurut Al-Quran, menurut Sunnah Nabi, yang disusun secara sistematis oleh ulama. Jadi yang panutan kita ini 3, Quran, Sunnah, Al-Ulama, Warasatul Anbiya. Ikut ulama itu sudah ikut Quran Sunnah, karena ulama tidak membuat satu hukum keluar dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya mau tanyakan masalah anak ini, Ustaz. Ya. Kalau anak sudah berkeluarga, tinggal satu rumah sama saya. Jadi kalau kita suruh sholat, diiyakannya, tapi belum tentu dikerjakannya. Jadi apakah kita dikenakan berdosa juga kita, Ustaz? Maksudnya harus kita tengok di kamarnya apakah dia mengerjakan sholat, apa gimana, Ustaz? Apa berdosa juga kita, maksudnya udah kita suruh tapi nggak dikerjakannya, gimana itu, Ustaz? Sekian dan terima kasih, Ustaz, mohon penjelasannya. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wahum abna sab'a sinin. Suruh dia salat umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, dipukul umur 10. Kalau sudah akil balik tak salat diusir. Kami dulu yang paling keras ibu. Kalian kalau tak sembahyang jangan di rumah nih, aku tak mau serumah sama binatang. Keluar kalian dari rumah. Tak ada kami berani melawan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Keras memang pendidikan ibu saya. Keras. Tak ada tawar menawar sama dia. Jadi anak-anak ini dia dites-tesnya dulu. Kira-kira kalau gini ku buat apa respon? Kenapa bisa berani dia? Karena dia nengok tak ada ketegasan. Karena tak ada ketegasan, ya itulah sampai dia tua. Kalau
Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Tapi kita tidak pernah berhenti. Saya pun bisa saja mengalami kesilapan, kesalahan. Jadi kita tetap perbaiki, kita nasihati, kita hadirkan ustadz pengajian keluarga di rumah tentang sholat. Kita kirim terus di grup keluarga pengajian. Kita tanya udah sholat atau belum. Tak pernah muak kita. Karena ini tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Kullukum ra'in. Doa juga kita tiap malam, ya Allah bukakan pintu hatinya supaya sholat, ya Allah. Tak pernah berhenti. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk anak-anak kita, insya Allah. Asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.